Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, saya warahmatullahi wabarakatuh. barusan masuk. Silakan mengisi daftar hadir di menu chat dengan mengetikkan nama dan kelas serta nomor absen. Ya, sebagai bukti kehadiran anak-anak semua. Karena nanti akan kami laporkan kepada wali murid bagi kalian yang tidak hadir di pembelajaran Zoom meeting ini akan kami sampaikan ke wali murid. Jadi saya minta tolong yang hadir untuk mengisi presensi di menu chat. Ya, sambil menunggu temannya yang lain. Yang sudah masuk barusan ini Hasnan Al-Abiyu, M. Naufal Habibi, baru 2 orang yang mengisi presensi. Yang lain saya tunggu. Ahmad Riza Akbar, Zuhai, Safira Cahaya Amalia, Raffi Alifian. Silakan yang lain. Baru 18 siswa yang masuk. Andika, Hilman, Iqbal, Atila, 5 menit lagi saya mulai ya. Rizky Prasetyo silakan mengisi presensi. Atarik, Hanif ini barusan mengisi. Brilian, Desinta, Mau makan saat kita? warna. Andika Wahyu ada? Andika? Iya, Pak. Iya, sudah mengisi presensi ya tadi ya? Sudah. Sudah. Rizky mana Rizky? Rizky belum mengisi Rizky. Oh, Rizky sudah. Atila, Zuhai, Riza. Oke, kita tunggu 5 menit lagi. Kita tunggu 3 menit lagi, sorry. Oke, terima kasih. Saya mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, selamat siang anak-anak semuanya dari kelas 10 MM1 dan MM2. Terima kasih atas partisipasinya untuk menghadiri pembelajaran daring untuk mata pelajaran komputer jaringan dasar dan juga dasar desain grafis. Kali ini adalah pertemuan kedua di semester genap ini. Insya Allah nanti di minggu ketiga atau dua minggu lagi kalian sudah melaksanakan kegiatan praktek kembali di sekolah. Untuk yang barusan hadir dan belum mengisi presensi, saya minta anak-anak untuk mengisi presensi. Sekali lagi saya ingatkan, yang belum absen silakan menuliskan nama, kelas, dan nomor absen di menu chat sebagai bukti kehadiran kalian. Ya, karena ini nanti akan saya laporkan di wali murid kalian, di orang tua kalian sebagai bukti bahwa kalian telah mengikuti pembelajaran. Seperti itu. Terutama yang tadi barusan masuk, Reinhard, Arofa, yang belum absen tadi, Nazril. Nanti monggo diisi setelah ini. Sudah ya? Oke, saya langsung masuk materi pada pagi hari ini, yakni saya masuk ke mata pelajaran dasar desain grafis. Di pertemuan semester 1 dulu kita sudah mempelajari dasar-dasar aplikasi CorelDRAW, yaitu aplikasi yang digunakan untuk membuat grafis yang berbasis vektor. Grafis yang berbasis vektor itu yang seperti apa? Yaitu yang mirip seperti gambar kartun itu loh, ya, yang gambarnya apabila diperbesar dia tidak pecah, itu disebut dengan gambar vektor. Sedangkan di pertemuan semester ini kita akan belajar tentang aplikasi desain grafis yang berbasis bitmap. Aplikasi yang berbasis bitmap itu yang mirip dengan foto ya. Jadi gambar yang dihasilkan dari proses pengambilan foto atau fotografi dengan menggunakan kamera. Nah, aplikasi yang digunakan pakai apa? Kali ini kita akan menggunakan aplikasi yang bernama Adobe Photoshop. Anak-anak kira-kira pernah mendengar aplikasi ini? Mungkin pernah tahu ya? Benar. Oke, saya kasih gambaran sedikit. Saya akan share screen. Ya. Ada apa, Mas? Oh ya, silakan. Tinggal naruh aja ya. Oke, thank you ya. Ya, makasih Mas. Ya, sama-sama. Oke, waalaikumsalam. Kurang lebih tampilannya seperti ini anak-anak. Saya geser sedikit. Kelihatan Pak, ya? itu Pak. Belum, Kenapa? Pak. Belum ada, Pak. Belum kelihatan, Pak. Nggak kelihatan. Iya. Iya, Pak, belum. Belum kelihatan. Masih loading. Saya ulangi lagi ya. Iya, Pak. Sudah. Ya. Ya. Sudah. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini anak. Ini saya kebetulan pakai Adobe Photoshop yang versi CS3. Sebenarnya hampir sama ya. Di tiap versi itu kurang lebih untuk tampilan menunya, toolbox-nya itu sama. Cuma membedakan nanti di penambahan fitur-fitur tools tertentu. Dan itu biasanya tidak terlalu signifikan sih. Hanya pada sisi tampilan saja. Tapi dari sisi fungsi kurang lebih sama. Di bagian atas sendiri itu nanti ada yang namanya title bar. Sama seperti kalau kita dulu belajar di CorelDRAW, bagian aplikasinya, bagian atas itu dinamakan dengan title bar, yaitu barisan judul. Di situ nanti memberitahukan kalau kita sedang membuka file apa. Itu seperti itu. Di bagian bawahnya nanti ada tampilan menu bar yang tertulis file, edit,
image, layer, select, ini namanya menu bar. Yaitu sekumpulan perintah yang berupa tulisan. Ya, apabila kita klik menu file itu nanti ada submenunya, ada new, open, browse, save, dan sebagainya. Kemudian kalau klik menu edit, di situ juga nanti ada cut, copy, paste, dan sebagainya, image. Nah, saya jelaskan satu persatu. Di menu file itu nanti menu yang berhubungan dengan file, seperti membuka file baru, membuka file, menyimpan, menutup, itu masuk di menu file. Kemudian di menu edit itu nanti yang berhubungan dengan memotong, menyalin, dan juga menempelkan. Serta nanti ada undo atau kembali ke tahap sebelumnya. Sama ya, seperti di Microsoft Word itu kan ada tombol undo. Untuk apa anak-anak tombol undo? Membatalkan perintah. Ya, untuk membatalkan perintah sebelumnya, betul. Setelah itu ada juga nanti replace, find and replace. Jadi di Photoshop ini kita juga bisa mereplace atau mengganti teks maupun gambar atau warna ya. Misalkan kita ingin mengganti warna kuning menjadi warna merah, ingin mengganti bentuk kotak menjadi lingkaran, itu bisa menggunakan menu edit di sini. Kemudian juga ada menu transform. Ini nggak saya jelaskan keseluruhan ya, hanya garis besarnya saja. Nanti untuk lebih jelas saya praktekkan di pertemuan selanjutnya. Untuk menu transform ini digunakan untuk mengubah posisi, ya. Baik itu nanti bisa berupa rotasi, perputaran, kemudian perbesaran atau scaling, kemudian pencerminan. Pencerminan itu refleksi atau mirror. Ada juga nanti yang berupa dilatasi atau moving, perpindahan posisi. Kemudian di menu image nanti itu ada menu namanya adjustment. Itu nanti bisa mengubah wajah seseorang yang kelihatan gelap, itu jadi bisa lebih terang. Yang kulitnya hitam jadi putih, giginya kuning jadi putih, seperti itu. Terus bisa juga nanti kita edit foto yang kecil bisa lebih besar ukurannya. Kemudian bisa kita rubah canvas size-nya. Canvas itu apa ya? Ukuran dari image atau gambar. Berbeda dengan image, kalau image itu gambarnya, kalau canvas itu adalah tempat untuk meletakkan gambarnya. Ibaratnya kalau kalian melukis itu kanvasnya itu. Terus ada juga mengatur, mengubah rasio, pixel aspek rasio. Jadi foto yang ukuran 3x4 bisa dirubah menjadi 4x6. Ukurannya diubah menjadi 5:9, seperti itu. Ada juga nanti menu crop. Crop itu digunakan untuk memotong, ya, memotong gambar yang misalkan gambar itu besar bisa jadi lebih kecil ukurannya. Oke, saya lanjutkan. Di menu selanjutnya ada menu layer. Menu layer ini berhubungan dengan layer atau lapisan, ya. Sebenarnya di foto itu sebenarnya ada beberapa layer atau sebuah lapisan. Jadi enggak satu lapisan. Lihat ini saya misalkan, kelihatan ya wajah saya ya? Enggak kelihatan ya. Intinya begini anak-anak, dalam satu foto itu biasanya ada lapisan layer 1, layer 2, layer 3. Sama seperti kalian kalau dulu membuat gambar di Corel Draw, untuk mengubah yang posisi di belakangnya menjadi di depan, itu namanya layer. Kita nanti bisa memanipulasinya di sini, di menu layer ini. Selanjutnya di menu select itu berhubungan dengan seleksi. Jadi kalau kita ingin menseleksi gambar, bisa berdasarkan warna, bisa berdasarkan bentuk, itu kita milihnya di sini anak-anak. Kemudian di filter ini yang berhubungan dengan efek
Misalkan tadi saya katakan ingin mengubah yang rambutnya lurus jadi keriting, yang hidungnya pesek jadi mancung, yang kelihatan jerawatnya jadi putih, itu bisa di sini. Selanjutnya di menu view ini yang berhubungan dengan tampilan. Tampilan itu artinya begini, kalau kita ingin menampilkan toolbox, memperbesar, memperkecil tampilan, mencetak tampilan, itu ada di sini. Selanjutnya di Windows ini berhubungan untuk pengaturan menu atau toolbox. Misalkan di sini ada centang, itu artinya adalah color-nya diaktifkan. Ini saya contohkan ya. Di sebelah kanan ini kalau ada yang saya hilangkan centangannya, maka dia akan hilang. Coba kalian perhatikan di sebelah kanan, kalau color-nya saya centang, dia tampil lagi. Nah, yang saya centang ini adalah tools yang wajib untuk ditampilkan ya. Tool color ini untuk menampilkan warna. Info ini berhubungan dengan informasi atau properties dari sebuah gambar. Kemudian ada tools layer, itu tadi nanti untuk pengaturan layernya, urutan layernya. Kemudian option ini berhubungan dengan pilihan-pilihan menunya. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Anak-anak barangkali kok diem saja? Enggak ya, saya lanjut dulu ya. Lanjut dulu anak-anak. Kemudian itu tadi menu ya. Kalau menu tadi sekumpulan perintah yang berupa teks. Nah, sekarang ada juga sekumpulan perintah yang dalam bentuk gambar. Yang di sebelah kiri ini anak-anak. Itu dinamakan dengan toolbox. Toolbox ini adalah perintah yang berupa gambar. Misalkan di atas ini ada namanya select tool. Select tool ini digunakan untuk menyeleksi sebuah gambar atau move tool ya. Move tool itu artinya pindah. Tools itu alat. Berarti tools ini digunakan untuk memindah. Saya kasih contoh dulu. Di sini saya membuat sebuah mengambil gambar. Ini saya ambil dari internet, gambar sebuah di studio, ada sekumpulan anak muda seperti ini. Oke, di situ background-nya warna apa, anak-anak? Kuning. Warna kuning ya. Kuning. Saya ingin mengubah background yang warna kuning itu menjadi warna merah misalkan. Nanti anak-anak bisa menggunakan tools bernama Magic Wand Tool. Magic Wand Tool ini adalah digunakan untuk menseleksi warna, menyeleksi objek berdasarkan warna yang sama. Karena di sini warna kuningnya itu sama, maka kita bisa langsung menekan 1 kali atau 2 kali. Seperti ini. Nanti akan terseleksi kalau di komputer akan terlihat garis putus-putus. Terus kemudian kita hapus, kemudian kita ganti warnanya menjadi warna merah misalkan. Maka sudah bisa berubah menjadi warna merah. Seperti itu. Terus itu cara pertama ya. Cara pertama kita bisa menggunakan Magic Wand. Cara kedua kita bisa menggunakan namanya Replace Color. Replace Color itu ada di image. Replace Color. Kemudian kita ganti warnanya. Sorry, ulangi. Nah, kalau terjadi kesalahan dalam pemberian perintah, kita bisa mengklik undo atau Ctrl Z. Saya ulangi lagi. Ini ya, kalian bisa perhatikan di situ saya melakukan
perubahan warna di layarnya otomatis anak-anak. Kita ingin ganti warnanya ungu, kita ingin ganti warnanya hijau, bisa. Hanya dengan menekan di warna background-nya, setelah itu kita atur atau adjustment di menu replacement-nya ini. Indikatornya nanti di result-nya. Ada tulisannya result itu untuk melihat hasilnya. Kalau dirasa kurang halus, bisa diedit lagi. Oke, ini hanya untuk mengganti warna background. Setelah dari ini kita misalkan ingin mengcropping. Di bagian bawahnya itu ada menu crop tool atau cropping tool. Itu digunakan untuk memotong sebagian gambar dari gambar penuh itu sendiri. Misalkan gambarnya penuh, saya hanya ingin mengambil cowok dan cewek yang bagian tengah ini. Saya menekan crop tool, kemudian saya centang, pilih oke. Nah, gambar yang tadinya lebar, setelah kita cropping menjadi seperti ini. Kita back lagi. Terus di bawahnya ini ada spot healing brush tool, itu artinya digunakan untuk membuat digunakan untuk membuat tembelan ya. Tembelan di muka seseorang. Misalkan seseorang itu banyak jerawatnya. Saya ingin cari gambar orang berjerawat. Ya, ini misalkan ya. Masih bisa mengikuti anak-anak? Halo? Masih ya? Masih, Pak. Saya nggak bisa ngontrol masalahnya. Oke, saya lanjutkan. Saya ingin mengedit gambar orang berjerawat. Oke, anak-anak. Di situ ada gambar orang berjerawat. Saya zoom dulu. Ada 4 ini ya, jerawat. Kita nanti bisa menggunakan patch tool. Patch itu artinya menembel atau menambal. Ini saya blok bagian jerawatnya. Lalu saya geser ke bagian sekitarnya. Ya. Sudah hilang itunya jerawatnya. Kok hilang, Mbak? Iya. Kok nggak ada? Barangkali anak-anak yang punya tompel atau lalat bisa dihilangkan pakai Photoshop. Ya. Nggak perlu susah-susah, tinggal fotonya diedit. Wah, enak itu, Pak. Ya. Kemudian nanti juga hilangin dosa bisa nggak, Pak? dalam gimana? Nggak dengar, Nak. Kita juga bisa membuat itu hidungnya mancung. Wis. Matanya jadi mengecil juga bisa. Seperti itu ya. Misalkan jarinya dibikin agak besar, juga bisa. Itu nanti ada toolsnya sendiri. Oke ya. Jadi tolong ketika kita belajar di Adobe Photoshop ini, saya minta anak-anak tetap harus bijak dalam menggunakan aplikasi ini. Meskipun aplikasi ini bisa digunakan untuk mengedit, memanipulasi gambar, saya titip kepada kalian nanti kalau sudah mahir, jangan digunakan untuk hal-hal yang negatif. Ya, karena ketika kalian melakukan editing ini juga nanti bisa beresiko melanggar undang-undang seperti itu. Misalkan kalian ngedit gambarnya Jokowi misalkan, kalian tambahi gambar-gambar itu nanti kalian bisa
diproses secara hukum loh ya. Intinya kalau kalian mengedit tujuannya harus yang positif dan jangan digunakan untuk Iya, Pak. hal-hal yang negatif. Oke? Bisa ya, bisa dipahami ya Nana ya? Pak. Oke, Bisa. saya lanjutkan. Takut, Pak. Saya kasih gambaran tadi. Tadi kita sudah mempelajari ada yang namanya patch tool, ada juga healing brush. Healing brush itu digunakan untuk membuat gambar itu jadi seperti terbakar. Bentar. Nggak bisa. Seperti ini anak-anak. Nggak kelihatan ya. Jadi kalau kita taruh di muka seseorang itu terlihat kulitnya terbakar. Mengelupas seperti itu. Itu fungsi dari healing brush. Saya undo lagi. Jadi kalau kalian nanti ada kesalahan, tidak perlu panik, cukup menekan Ctrl Z atau bisa lewat menu edit, pilih undo. Seperti itu. Nah, ini ada keistimewaan dari Photoshop anak-anak. Ada yang namanya clone stamp tool. Clone stamp tool itu sebuah tools yang digunakan untuk menduplikasi sebuah objek. Misalkan di sini saya ingin menduplikasi ada gambarnya cewek lagi di sebelah sini ya. Saya klik di bagian sini. Nanti saya geser. Nah, di samping kanannya nanti ada duplikasi gambar cewek yang saya pilih tadi. Gimana? Asik nggak? Banget. Jadi kita bisa menduplikasi area tertentu pakai clone stamp tool. Seperti ini. Jadi area wajah ini kita copy pakai clone stamp tool, ditaruh di tempat yang lain. Sama, saya ulangi lagi ya. Misalkan saya tambahkan cowoknya ini, saya taruh di sini. Itu fungsi dari clone stamp tool. Oke, saya lanjutkan. Di bagian bawah nanti ada juga brush tool, itu digunakan untuk membuat brush itu artinya sikat ya. Sikat itu biasanya digunakan untuk membuat sebuah sebuah gambar berasalkan dari sikat atau lukisan. Jadi mirip seperti kalau kalian melukis ya, brush itu. Bentuknya seperti ini, jadi kalian bisa membuat sebuah gambar tapi menggunakan sikat. Di bawahnya lagi ada erase. Eraser itu artinya apa? Eraser. Eraser. Menghapus. Menghapus. Ya, eraser itu digunakan untuk menghapus ya. Menghapus. Di situ ada 3 pilihan. Erase tool saja, background erase tool, sama magic erase tool. Perbedaannya adalah kalau erase tool itu menghapus secara keseluruhan. Kalau background eraser ini digunakan untuk menghapus background-nya. Sedangkan magic erase tool ini digunakan untuk menghapus dan menghasilkan objek tanpa background tapi transparan. Ini kalau nggak dipraktekkan memang sulit ini. Tapi intinya ketika tools ini digunakan untuk menghapus. Untuk detailnya akan saya demokan di pertemuan selanjutnya. Terus ada juga gradient tool. Itu seperti gradasi, membuat warna lebih dari satu. Seperti ini ya. Saya kasih contoh. Ketika kita memilih ini, nanti kita bisa kita bisa membuat background itu lebih dari satu warna. Itu namanya gradasi.
Terus bawahnya lagi ada blur, sharp, sama smooth. Blur itu untuk mengaburkan sebuah gambar. Kalau sharp itu untuk mempertajam gambar. Kalau smooth ini untuk membuat gambar itu lebih fokus. Kemudian di bawahnya ini yang sering kita pakai nanti adanya text tool. Disimbolkan huruf T itu artinya membuat sebuah tulisan. Nah, kalau di Photoshop ada dua jenis ya. Ada horizontal type tool dan vertical type tool. Perbedaannya adalah kalau horizontal itu membuat tulisan secara mendatar. Sedangkan vertikal itu secara tegak lurus atau berdiri. Secara vertikal. Nanti di bawah juga ada shape tool, di situ ada ellipse, rectangle. Sama dulu kalau kalian membuat sebuah kotak, lingkaran, ataupun ellipse. Nanti anak-anak memilih tools yang ini. Ada juga nanti hand tool. Hand tool itu digunakan untuk menggeser. Maksudnya begini anak-anak. Kalau setelah dimutulin, nah ini seperti ini. Hand tool itu digunakan untuk menggeser-geser posisinya. Ada juga nanti zoom tool. Zoom tool itu untuk memperbesar gambar agar terlihat lebih fokus. Ya, kalau kita ingin melihat gambar si cewek ini, kita harus zoom tool di bagiannya. Kalau memperkecilnya nanti bisa menggunakan keyboard Ctrl minus seperti ini. Oke, ini nanti saya sambung di Zoom yang kedua ya. Ini waktunya tinggal 4 menit. Jadi saya harap nanti anak-anak jangan keluar dulu. Saya sambung di Zoom link yang kedua. Halo? Anak-anak? Halo. Yang Halo. hadir silakan menuliskan nama yang belum. Udah, Pak. Udah ya, yang barusan masuk ini siapa ini? Oke, alhamdulillah Halo. masuk sekitar 30. Ya. Oke, habis ini saya tutup dulu anak-anak. Kemudian saya kasih link lagi yang kedua. Jadi saya harap jangan ada yang keluar dulu. Terima kasih, saya akhiri dulu untuk sesi yang pertama. Siap. Saya langsung yang link kedua. Terima kasih. Saya tutup dulu. Oke. Kita tunggu lagi yang lainnya. Ini masih 12. Tadi ada 32. Dari yang tadi ada yang ditanyakan dulu anak-anak sambil menunggu teman-teman yang lagi. Silakan ditanyakan kembali, barangkali ingin bertanya. Masih ada Pak. Oh ya. Apa saya lanjutkan dulu anak-anak? Sholatnya nanti setelah ini ya. Ya, Pak. Enggak, Pak. Telah aku coba. Sopo iku?
Oke, saya lanjutkan anak-anak. Saya ingatkan sekali lagi yang barusan hadir, mohon mengisi daftar hadir di menu chat. Ini tadi cuma berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, sekitar 25 siswa yang sudah absen. Kalau yang tadi belum absen, silakan absensi dulu. Oke, saya lanjutkan ya, anak-anak. Iya, Pak. Ya, saya share screen kembali. Tadi sudah saya demonstrasikan cara mengoperasikan beberapa tools yang ada di sebelah kiri ya. Ada juga nanti namanya elliptical marquee tool. Ada juga rectangular marquee tool, ini digunakan untuk menseleksi gambar berdasarkan bentuk. Pilihannya ada dua, anak-anak, ada bentuk kotak dan ada juga dalam bentuk lingkaran. Kalau saya ingin pilih ellipse tool, maka nanti seleksinya berupa lingkaran seperti ini. Nah, ini bisa kita bisa geser. Itu kalau kita memilih yang ellipse. Kalau kita memilih yang rectangular, itu nanti pilihan yang atas. Ini kalau rectangular bentuknya kotak. Misalkan ingin kita pindah. Nah. Jadi seleksi itu nanti ada beberapa jenis. Yang pertama seleksi berdasarkan bentuk.
Ada juga nanti seleksi dalam bentuk warna yang sama, seperti ini. Warna background yang sama. Ada juga nanti dalam bentuk bebas. Kalau bebas nanti pilihannya ada 3. Ada lasso tool, ada polygonal tools, ada magnet lasso tools. Perbedaannya adalah kalau lasso tool itu berbentuk tali. Jadi kalau kita memilih ini, dia menyeleksinya seperti kalau kita menggunakan tali. Seperti ini. Kita harus perlahan-lahan di bagian tepi dari objek. Ini kalau kita memilih lasso tool. Ini saya kasih contoh. Nah, kita menseleksi menggunakan bentuk bebas. Yang pertama tadi menggunakan lasso tool. Bisa juga kita menggunakan polygonal lasso tool. Ini menggunakan seperti tali, tapi dia bisa bebas seperti ini, kotak. Nah, saya percepat ya, jadi hasilnya kurang. Maka nanti akan terseleksi area berdasarkan titik-titik yang kita pilih. Ini kalau kita memilih polygonal lasso tool. Ada juga magnetic lasso tool. Seperti artinya, magnetic itu berarti kata magnet. Magnet itu magnet itu loh. Yang untuk, nah dia otomatis menempel di area warna yang sama atau hampir sama. Karena di situ ada di area dibatasi warna kuning, jadi dia otomatis menempel seperti magnet, seperti ini. Maaf ya, nggak kelihatan ya. Ini. Oke, seperti ini. Jadi kita bisa menggesernya berdasarkan bentuk bebas menggunakan magnetic lasso tools. Oke, dari yang saya sampaikan ini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Sebelum saya lanjutkan kembali. Enggak. Tidak ada? Oke. Boten, Pak. Saya rasa mungkin itu gambaran umumnya. Yang pertama tadi kalian harus mengenali dulu apa itu menu bar, title bar, toolbar. Kemudian yang sebelah bagian tengah ini namanya canvas, anak-anak. Canvas size. Ya. Canvas itu adalah nanti untuk area kerja dari gambar yang akan kita edit. Terus di bagian atasnya ini ada ukuran, ada sebuah ukuran angka, itu dinamakan dengan ruler. Ruler itu artinya apa? Penggaris. Ruler itu penggaris. Jadi itu bisa membantu kita mengetahui ukuran dari kanvasnya. Kalau ingin kita perbesar, kita nanti bisa rubah di menu image, kemudian canvas size. Nah, ini ada pilihan kalau kita ingin mengubah besarnya ya. Misalkan dari yang awalnya tadi 45, kita rubah menjadi 55. Nah, dia yang awalnya tadi ukurannya seperti ini, bisa menambah jadi seperti ini. Ada area putih di kanan kirinya. Misalkan kita rubah lagi, image, canvas size, ingin kita tambah ke bawahnya. Jadi 35. Maka hasilnya seperti ini. Nah, area gambarnya tadi kan warna dibatasi warna kuning ini, terus ditambah ukurannya menjadi warna putih seperti ini. Tuh, kemudian ada juga nanti Photoshop ini juga bisa digunakan untuk
melakukan scanning gambar. Scanning gambar itu adalah kita mengambil gambar dari luar, dari foto ya, foto zaman dahulu misalkan. Alatnya seperti ini. Iya, Pak. Scanning. Nah, alatnya semacam ini. Kalian nanti bisa, yang punya foto waktu kecil, itu bisa dibawa ke sekolah. Nanti kita praktekkan Iya, Pak. melakukan scanning gambar. Jadi gambar yang awalnya di kertas bisa disimpan ke dalam komputer dalam bentuk digital yang nanti bisa diedit, misalkan ditambahi tulisan, dikasih bingkai, dikasih icon agar lebih menarik. Monggo nanti di pertemuan selanjutnya kita agendakan praktek scanning gambar. Terus di Photoshop ini kita juga bisa membuat animasi sederhana, anak-anak. Jadi gambar animasi sederhana. Misalkan, nah, misalkan gambar yang seperti ini. Ini nanti kita bisa membuatnya di Photoshop. Gerak nggak gambar yang saya tunjuk ini? Gerak, Pak. Gerak ya. Yang gerak apanya? Ya, Nah? Pak. Matanya. Mata ya. Di situ kira-kira ada berapa frame atau berapa gambar anak-anak? 2. 2 ya. Di situ ada sekitar 2 gambar. Yang gambar pertama matanya dengan posisi bulat penuh, warna putih. Yang kedua posisinya ada garis sudut siku-siku. Yang kedua itu. Jadi hanya kumpulan 2 foto yang digerakkan secara teratur, maka akan menghasilkan file GIF namanya. Ya, di pertemuan sebelumnya dulu kita sudah mempelajari format gambar, ada beberapa contoh, ada JPG, ada GIF, ada PNG, betul tidak? Oke. Betul, Pak. Kalau file GIF itu yang seperti ini anak-anak, gambarnya yang bisa bergerak, itu dinamakan file GIF. Sedangkan gambar tidak memiliki background, itu dinamakan dengan PNG. PNG. Ciri khas PNG itu adalah bagian background-nya tidak ada. Maka kalau di Photoshop gambarnya seperti ini. Ada kotak-kotak hitam putih, ini artinya di belakangnya tidak ada layer baru. Tidak ada layer lain, warna lain. Yang ini nanti kalau kita copy ke Photoshop, dia tidak ada background-nya. Sedangkan kalau di JPG, itu ada background-nya. Seperti ini. Seperti ini juga, ini ada background-nya, berarti termasuk file JPG. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Canggih. Jadi kurang lebih itu untuk materi kita pada hari ini. Untuk tugasnya nanti anak-anak saya kasih tugas untuk mencari fungsi-fungsi dari toolbox yang ada di Photoshop. Toolbox yang saya sebutkan tadi ya. Jadi toolbox itu yang perintah yang berupa gambar tadi. Ya, Pak. Ya, nanti anak-anak bisa cari materinya di Google, fungsi-fungsinya, kemudian kalian jelaskan keunggulannya, seperti itu. Soalnya mungkin nanti hanya 5 soal, intinya menjelaskan apa itu ada foto, fungsinya untuk apa, dan perbedaannya dengan CorelDRAW itu apa. Itu ya, anak-anak ya. Ada yang masih kurang jelas? Bentar, Pak. Ya, silakan yang ingin tanya. Halo?
Tugasnya nanti share ke GC apa gimana, Pak? Untuk tugasnya nanti akan saya share di Google Classroom. Jadi soalnya nanti saya upload di Google Classroom, dikerjakan di buku besar, kemudian difoto di Google Classroom lagi. Waktunya saya kasih waktu 5 hari. Tapi kalau nanti telat ya silakan dikumpulkan saja, tetap saya terima. Tapi usahakan lebih cepat ya, karena nanti kalau nilainya lebih, pengerjaannya lebih cepat, nilainya semakin bagus. Oke, saya sambil sampaikan lagi, ini paketan hadiah buku untuk kalian yang kemarin mendapatkan nilai tertinggi. Saya nanti akan membagikan 4 buah buku yang berhubungan dengan Photoshop dan CorelDRAW bagi anak-anak yang nilainya tinggi di semester 1 kemarin. Ya, untuk nama-namanya nanti akan saya share di grup. Saya ucapkan selamat bagi kalian nanti yang mendapatkan hadiah. Tolong dibaca dengan baik, dipelajari dengan baik. Semoga reward ini bermanfaat bagi kalian. Ya, agar kalian termotivasi untuk selalu belajar dan mengerjakan tugas sesuai waktu yang ditentukan. Oke, saya rasa itu anak-anak. Tolong yang belum absen, silakan absen. Saya kasih waktu, ini masih ada waktu 5 menit lagi. Silakan menuliskan nama dan kelas serta nomor absen di bagian menu chat. Sebelum saya tutup untuk sesi yang kedua ini. Halo? Sudah? Saya bacakan dulu yang sudah absen ya. Ahmad Afandi, Hamdani, Eriska, Brilian, Maulana Alfarizi, Raffi, Sabita, Reinhardt, Satria, Hafidz, Royhan, Hanif, Atila. Yang belum silakan. Nazril, Riza Akbar. Oke, saya minta fotonya, kameranya diaktifkan semua anak-anak. Saya ingin capture layarnya sebentar. Silakan diaktifkan kameranya. Andika, Faris, Desinta, tolong diaktifkan layarnya anak-anak. Minta waktu sebentar aja, 1 menit aja untuk mengaktifkan kameranya. Tolong wajahnya diperlihatkan. Saya capture. Atila. Tolong diaktifkan. Saya hitung dari angka 1 ya. 1, 2, 3. Sebentar, saya ulangi lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas partisipasinya anak-anak semuanya. Selamat mengerjakan tugas. Nanti kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan di grup atau japri saya. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live dan langsung ikut mata pelajarannya Bu Ida ya, Nana ya. Oh, oke.